siswa kelas 4 dari SDN 1 Panembahan. Sekarang saya akan bertutur dengan judul Kikrian. Dengarkan ya. Dikisahkan seorang Kikrian yang mendapat cobaan hidup saat perjalanan pulang menuju Cirebon setelah menunaikan ibadah haji. Perahu yang ia kendarai tiba-tiba dihantam ombak dan badai di dekat Pulau Sailat. Perahu itu hancur berkeping-keping. Di tengah lautan itulah Kikrian dimainkan gelombang dan hanya berpegangan pada sebilah papan bekas perahunya. Tubuhnya lemas, matanya mulai berkunang-kunang. Dengan sisa tenaganya, ia mencoba terus berenang. Namun, ombak Laut Sailat cukup besar, sehingga membuat usaha Kikrian hampir sia-sia. Di saat Kikrian kelelahan, tiba-tiba ia dikejutkan dengan munculnya ikan hiu besar. Ia menangkap isyarat ikan hiu itu agar segera menaiki punggungnya. Setelah tubuh Kikrian di atas punggung ikan hiu itu, ia cepat meluncur menuju daratan. Alhamdulillah, Allah menyelamatkanku melalui jasa ikan hiu itu. Oleh karena itu, aku berjanji anak keturunanku tidak akan memakan ikan hiu, kata Kikrian sambil memandang ikan hiu kembali ke laut. Sementara itu, di Istana Kolombo, sang prabu yang sekian lama diduga karena sakitnya putra mahkota baru saja bermimpi. Dalam mimpinya, ia mendapat petunjuk bahwa orang yang dapat menyembuhkan putra mahkota ialah Kikrian. Oleh karena itu, diutuslah orang untuk memanggil Kikrian. Kikrian yang baru saja diselamatkan masih tertegun menatap kepergian ikan hiu tersebut. Mendadak, ia terperanjat ketika tiba-tiba datangnya tentara kerajaan yang menjemputnya. Nama hamba Krian, Gusti Prabu. Hamba orang biasa, tidak bisa apa-apa. Oh, Kikrian, mimpiku begitu terang. Dalam mimpiku dikatakan bahwa Allah yang dapat menyembuhkan putraku. Oleh karena itu, lakukanlah apa saja sebisamu. Aku berjanji, bila nanti putraku sembuh, perahu emas di samping istanaku akan kuserahkan kepadamu, kata Prabu Kolombo. Ampun Gusti, hamba hanya bisa berdoa. Kalau begitu, lakukanlah. Maka Kikrian pun berdoa, memohon kepada Allah agar putra mahkota dari Kolombo itu sehat kembali. Tidak berapa lama, putra mahkota yang sudah berbulan-bulan hanya terbaring dengan mata terpejam, tiba-tiba mulai membuka matanya, lalu tertutup dan bangkit. Sang prabu amat gembira melihat kenyataan itu. Seluruh istana bersuka cita. Terimalah perahu ini, karena ini adalah janjiku. Gunakanlah untuk kembali ke Cirebon. Baiklah kalau begitu, hamba mohon diri. Kikrian pamit. Kepergian Kikrian dari Negeri Kolombo menuju Cirebon mendapat penghormatan yang luar biasa. Sang prabu sendirilah yang melepasnya hari itu. Kikrian kembali mengarungi samudera yang luas dan biru sambil menaiki perahu pemberian Prabu Kolombo. Di tengah perjalanan, di sekitar Selat Malaka, tiba-tiba perahu Kikrian didekati beberapa perahu. Teman-teman, ayo kita adu saudagar tua ini, petik salah satu seorang bertubuh tinggi besar. Tidak berapa lama, para bajak laut itu berlompatan ke perahu Kikrian. Namun, tiba-tiba keanehan menimpa mereka. Begitu kaki mereka menginjak perahu Kikrian, mendadak seluruh tubuh mereka lemas tak berdaya. Siapakah kau sebenarnya orang asing? Tanya pimpinan bajak laut.
Aku Krian. Aku berniat untuk kembali ke tanah Cirebon. Oh, Ikrian, ketahuilah, kami adalah para bajak laut. Semula kami ingin merampok barang-barangmu dan membunuhmu. Tapi tiba-tiba seluruh tubuh kami lemas tak berdaya. Kalau begitu, lakukanlah. Ampun, Ikrian. Sekali lagi, kami tidak akan memulai perbuatan jahat itu. Kami insaf dan sudilah Ikrian menerima kami menjadi murid. Kalau begitu, baiklah, jawab Ikrian. Namun bersamaan dengan itu, datanglah pasukan negeri Johor yang memang sedang mencari para bajak laut. Di negeri Johor, Ikrian kembali mendapat kehormatan yang sultan. Ia dihormati sebagai orang yang telah membantu mengamankan wilayah perairan Johor. Namun, ia teramat sedih begitu mendengar para bajak laut yang telah menyatakan bertobat dan berniat menjadi muridnya itu akan menerima hukuman mati. Ampun Gusti, kudengar mereka mau dihukum gantung. Benarkah demikian? Tanya Ikrian perlahan. Memang benar Ikrian, mereka adalah para penjahat. Ampun Gusti, memanglah benar. Setiap penjahat harus mendapat hukuman yang setimpal. Akan tetapi, Gusti Prabu perlu mengetahui bahwa di hadapanku mereka telah menyatakan bertobat dan ingin menjadi muridku. Sesaat Prabu negeri Johor terdiam. Pandangannya kemudian tertuju kepada para bajak laut yang lehernya sudah dikalungi jerat itu. Di telinga sang Prabu, kata-kata Ikrian terus mengunyah menyentuh sanubarinya. Akhirnya, luluhlah hati sang Prabu. Nah, teman-teman, sekian cerita dari saya. Budaya akan baca walau hanya sebentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.